Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tips Dosen Peternakan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita untuk menghadapi COVID-19 ini. Nah, di sini saya sudah membuat percontohan berupa pemeliharaan ayam yang nanti akan diintegrasikan dengan pertanian. Sebenarnya ilmu peternakan itu sangat luas. Dari awal sampai akhir semuanya ada manfaatnya. Contohnya sekarang saya akan membahas tentang bagaimana fungsi dari kotoran ayam tersebut. Jadi proses pembentukan kompos atau pupuk kandang atau yang kita sebut dengan hasil akhir dari atau sampingan dari peternakan ayam yaitu adalah feses. Kita lihat saya dengan seekor ayam. Ayam ini saya pelihara 2 bulan yang lalu. Sekarang sudah kelihatan agak besar. Walaupun tidak sebesar ayam-ayam broiler karena ini salah satunya adalah ayam kampung. Nah, ini setiap hari saya beri makan dan setiap hari pula dia menghasilkan kotoran. Karena ini adalah jenis unggas, maka kotorannya itu disebut dengan ekskreta. Kenapa disebut dengan ekskreta? Karena feses dan urin akan bercampur menjadi satu. Saluran yang ada di dalam unggas itu adalah saluran yang saling berhimpitan, yaitu kupro dan uro. Uro itu untuk urin dan yang satunya adalah untuk feses. Jadi hasil akhirnya adalah feses yang sangat kompleks atau komplit. Nah, ini calon ayam jago untuk masa depan. Baik, saya akan berikan contoh tadi aplikasi dari pembuatan pupuk yang berbahan dasar kotoran ayam. Nah, prosesnya adalah ketika ayam itu makan, di dalam saluran pencernaannya dia akan memproses bahan makanan tersebut. Dan akhirnya dia akan mengeluarkan feses. Nah, bentuk feses dari ayam itu adalah seperti ini ya. Ini ada yang masih basah dan ini yang sudah kering. Nah, contoh yang sudah kering adalah yang seperti ini. Ini sangat mudah dipatahkan. Saya akan memberikan tahapan bagaimana bahan organik yang dihasilkan oleh ayam ini bisa dimanfaatkan dan berintegrasi dengan sektor pertanian. Banyak ilmu tutorial menggunakan kotoran ayam ini dibuat menjadi kompos. Nah, saya tidak akan terlalu memberikan bagaimana cara membuat kompos, tapi ini adalah sebuah teknik atau sebuah paparan saja. Yang penting Anda mengerti bagaimana proses bahan ini bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, bahan organik yang dihasilkan dari kotoran hewan ini sebenarnya masih ada nutrisinya. Karena saya yakin setiap pencernaan hewan, entah itu ruminansia ataupun dari unggas, itu tidak akan terserap sempurna. Nah, sisa dari nutrisi ini sebenarnya masih bisa digunakan oleh tanaman. Tapi ada syaratnya, yaitu nutrisi-nutrisi tersebut harus dipecah menjadi nutrisi yang lebih sederhana. Nah, prosesnya salah satunya adalah kompos. Kompos ini sangat bermacam-macam, bisa menggunakan aerob, anaerob, fermentasi, ataupun yang lain. Nah, itu ada di materi berikutnya. Saya tidak akan terlalu dalam membahas tentang prosesnya, tapi saya memberikan prinsip kerjanya saja. Jadi bahan organik yang dihasilkan oleh ayam nanti akan dipecah oleh bakteri atau jasad renik yang nantinya akan diubah menjadi bahan organik sederhana dan dapat diserap oleh tumbuhan. Oke, nanti saya akan lanjutkan atau berikan aplikasi bagaimana bahan organik ini dapat bermanfaat bagi tanaman. Mari kita lihat di kebun sebelah.
teman-teman, inilah yang tadi saya bicarakan. Dalam masa pandemi ini saya mencoba menanam beberapa buah tanaman. Ada beberapa tomat, cabai, dan terong. Tanaman ini saya tanam 2 bulan sebelum ini. Jadi setelah masa pandemi bulan April saya tanam, dan sekarang hampir 3 bulan saya sudah saya sudah mendapatkan hasilnya. Tomat-tomatnya sudah mulai berbuah, terong juga sudah mulai berbuah, dan cabenya juga sudah mulai berbuah. Jadi integrasi dari peternakan dan pertanian tadi saya aplikasikan berupa pupuk. Yang kami gunakan di sini adalah menggunakan pupuk kandang. Inilah salah satu tanaman saya yang saya sudah bisa menikmati hasilnya, yaitu berupa terong. Saya akan coba memetik satu buah terong. Ini hasil dari terong selama saya menanam kurang lebih 3 bulan. Ini bisa saya konsumsi, bisa saya bagikan kepada tetangga, saya bisa bermanfaat bagi keluarga, dan saya bisa bermanfaat bagi tetangga. Adapun selain terong, saya juga menanam berupa tomat ya. Ini nantinya ini masih belum masak ya. Kayak saya nggak tahu ini kenapa kok tidak bareng dengan terong saya. Tapi ada beberapa buah yang sudah bisa kita petik ya. Nah, contohnya ini tomat. Nanti saya akan coba konsumsi apakah aman, karena pupuk yang kita gunakan adalah pupuk yang organik, jadi tidak membahayakan bagi tubuh Anda. Sekian dari saya akan berikan ulasan lagi tentang peternakan ataupun pertanian. Saran saya, tetap sehat di masa pandemi, jangan kurang akal, tetap berkarya dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.